Ramadan. Anak keti, jika kita memerah Ramadan bulan, taat Ramadan bulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Amama ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan para sahabat menggambarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut ngekeh 10 terakhir bulan suci Ramadan, oya gerarane main-main. Rasulullah menguatkan ikatan pinggangnya. Rasulullah juga membangunkan anak dan istrinya. Rasulullah juga memotivasi para sahabat untuk jangan lali selalu, lengah, karena Ramadan ini belum tentu tornado kita berdebu yang bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan, seluruh amalan itu, baik itu puasa, baik itu sholat sunnah, baik itu bacaan Al-Quran, seluruhnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini nanti sampai berlalu begitu saja. Nanti sampai lewat pelin bulan ini. Manfaatkan, khususnya mama orminain kami si waktu kadang saya dekat maghrib, dekat isya, walaupun lo umurnya kerana si betih, merasa si memudah ni lo. Cuman ika dari sisi ilmu biologi, dari sisi alamiah, banyak pasti si turun lo, si muda terpuruk. Nah, jadi yang demi saudara-saudara itu tahun lalu, tahun mana, tepang lah orang kita sini semiang orang. Tapi saya ni besilu ni, seba arah si ngamulo, arah si bulan suci Ramadan sebelum ini ngamulo ulah kutuban. Artinya kesempatan ni gratis lagu kita yosah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai bulan suci Ramadan ini, apalagi di 10 akhir Ramadan ini, kita lewatkan kesempatan-kesempatan yang banyak fadilah-fadilah di dalamnya berlalu begitu saja. Jadi berbeda. Itu negara-negara Arab, sama yang dirahmati Allah, itu 10 Ramadan demi masyarakat isu, pasti mereka melaksanakan ibadah i'tikaf di masjid. Pakai geraran yang ulah-ulah rumah. Jadi, mahnya perbekalan selama 10 bulan. Kahe mari semiang raya, baru tampil hariwan masjid. Demi di Mesir, salah satu arah masjid Amr bin As. Itu Arab Saudi apalagi. Karena Arab Saudi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, cara ibadah sih kita lakukan sebanding dengan 100.000 kali ibadah. Masjid Nabawi sebanding dengan 1.000 kali ibadah. Jadi kesemiang kita segar pahalai 1.000. Jika Masjidil Haram semiang kita segar pahalai 100.000. Beda orang masjid kita lintang nih, orang meresah kita lintang nih. Sarah kita sarah. Tapi bulan suci Ramadan sarah dibalas 10. Nah, jangan sampai kesempatan Ramadan ini kita biarkan berlalu begitu saja. Amainanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena juga di 10 terakhir ini khususnya malam-malam ganjil, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu malam yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berahi hari malam 1, 3, 5, 7, 9. Khususnya malam-malam ganjil.
Ada satu malam Lailatul Qadar. Iku jemaya apa? Pakai itu malam ganjil, malam 20 ke 30, maya kerana numi kamu. Jadi mari Isya mari terawih ke tahajud sampai sahur. Mari sahur baca Quran. Jadi karena kena Nabi, ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu setara dengan ibadah 1000 bulan. Jadi 1000 bulan ini jika kita kalkulasi sama dengan kurang lebih 83 tahun. Jadi kita bayangannya sembiang di rakaat kita bayangkan dis dengan ibadah selama 80 tahun lebih. Umur tepe kadang bersawal 80 tahun. Umur itu 60 tahun. Jadi selama ini umur 60 nih 50 tahun kita jenaka, 50 tahun kita jahat, 10 tahun kita ibadah. 10 tahun ibadah, gerben terima, rawatun kedam. Jadi kinti mau saya, lenen burki daripada jerohi. Ayat keti, momen-momen lagu Lailatul Qadar ini kena kita dulu. Jadi apalagi salap-salap si Tridah nih sebalik jenaka, ya si berkajakin diri, gunai pati diri. Selama umur 60 tahun ini anak buat. Selama 60 tahun ini sidah tun tarik semyang. Selama sekian tahun ini sidah tun gerpenah pasar atau kadang memang gerpenah seumur hidup di pasar. Jadi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Jadi momentum Ramadan ini adalah madrasah. Kurikulum ini sebenarnya kurikulum kin murid itu. Jadi ike Ramadan ini sadar, oh ya nampin ini kita jalani UKSI, si menyadarkan. Kegerma semyang kita tak nampin kami ini yang insya Allah. Kegerma pasa gelah kemilkin in kanak ni. Iku kanak ni wajar. Nanti jangan sampai puasa pasa ni ke kanak ni lebih jauh daripada pasan tu. Memang salah satu syarat kena Nabi kin jemaah pasani pertama muslim, artinya itu muslim sahan jemaah dewasa berpasa berarti kafir, berarti bapak-bapak ini itu ngetur gelo dari ilan pasa berarti bapak-bapak anu kami berarti ibu-ibu itu ngetur gelo ilan merasa gelo ilan merapasa berarti ibu-ibu Terima bapak ini. Ama itu yang dirahmati Allah, Muslim, kemudian berakal. Lawan ini berakal ini anak ngilu. Jadi si ikara jemaah dewasa berpasa berarti ngilu lah kita bulan masa itu. Ada tempat khususnya. Jadi ama ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita contoh baginda Rasulullah SAW bagaimana menyikapi sepertiga akhir daripada bulan suci Ramadan. Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai nuzul Quran ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan di mana salah satu kemuliaan bulan ini diturun di Tuhan Al-Qur'an ini pada bulan suci Ramadan. Menurut kira-kira proses turun ini ada 10 tahap. Jadi Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus. Kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia atau para ulama tafsir menyebutkan dengan Baitul Izzah. Jadi turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah itu secara sekaligus. Jadi sejauh beri perintah Tuhan
tanggal sidah turun hari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah agar kita mencari malam Lailatul Qadar tersebut, khususnya pada malam-malam ganjil yang akan datang. Adapun dari Baitul Izzah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh ya lagi kita peringati seluruh ini. Jadi di antara para ulama menyatakan wahyu yang pertama diturunkan itu pada 17 Ramadan. Oh ya lagi kita peringati seluruh ini. Proses turun dari langit dunia atau dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari langit dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauhul Mahfuz dan ke Baitul Izzah, ayat turun sekaligus. BWN 30 juz ini segera turun. Adapun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat turun secara berangsur-angsur. Selama kurun waktu sidah turun. Ini sekarang ini ikara si petene setiap minggu hadiah. Sidah turun wahyu turun ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dia angkat tangan. Adakah? Ulang soal. Berapa lama wahyu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sidah turun. 2 tahun? 2 tahun, 22 bulan, 15 hari. Sekejap dia. 23 tahun. Kurang lagi. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Amaina yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sambungan daripada ayat tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kira-kira kinhana Pak diturunkan? Kinhana Al-Qur'an ini kira-kira? Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada umat manusia. Artinya, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya di alam dunia, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan kebaikan dan syafaat daripada Al-Quranul Karim. Ya kata Nabi, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah. Barang siapa yang